Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang kemampuan pilot senior TNI AU dalam menjajal pesawat tempur canggih Rafale dari Prancis. Indonesia akan segera memiliki pesawat tempur Rafale dari Prancis. Maka dari itu, pilot pesawat tempur TNI AU sudah belajar beberapa tahun yang lalu. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah melakukan penandatangan kontrak terkait akuisisi Rafale. Pesawat tempur Rafale memang bukan hal asing bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Pada tahun 2018, pilot jet tempur TNI AU sudah pernah menjajal langsung kemampuan Rafale di langit Indonesia. Pilot TNI AU tersebut lantas mengungkapkan kesannya menggunakan pesawat tempur canggih produksi Dassault Aviation tersebut. Sebelumnya diketahui Kementerian Pertahanan telah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama pembelian 6 jet tempur Rafale. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setelah menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis, Florence Parly, di kantor Kementerian Pertahanan. Demikian, sebelum itu kita saksikan tayangan yang akan kita saksikan. Betapa canggihnya atau betapa cerdasnya pilot TNI AU dalam menjajal pesawat tempur canggih Rafale. Cekidot. Jangan lupa guys, subscribe, like, share, dan komen pada konten info militer, karena video saya bersumber dari konten info militer guys. Oke? 2 jam jajal Rafale di langit Indonesia. Pilot senior TNI AU kupas tuntas kemampuan pesawat tempur canggih Prancis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami sarankan agar penonton setia info militer untuk dapat menonton berita ini sampai habis agar memahami isi beritanya. Seperti dilansir laman berita resmi zonajakarta.com, Indonesia akan segera memiliki pesawat tempur Rafale dari Prancis. Beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah melakukan penandatanganan kontrak terkait akuisisi Rafale. Pesawat tempur Rafale memang bukan hal yang asing bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Pada tahun 2018 lalu, penerbang tempur TNI AU sudah pernah menjajal langsung kemampuan Rafale di langit Indonesia. Pilot TNI AU tersebut lantas mengungkapkan kesannya menggunakan pesawat tempur produksi Dassault Aviation tersebut. Sebelumnya diketahui, Kementerian Pertahanan telah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama pembelian 6 jet tempur Rafale. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setelah menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Menurut Prabowo, Indonesia merencanakan pembelian alutsista yang cukup signifikan untuk multi-role combat aircraft dengan mengakuisisi 42 unit Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat, kata Prabowo. Kemudian, kata mantan Danjen Kopassus ini, akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan.
Tak hanya itu, usai pertemuan bilateral tersebut Menhan Prabowo dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama di bidang research dan development kapal selam antara PT PAL dan Naval Group. Tentunya akan mengarah pada pembelian 2 kapal selam kelas Scorpion beserta persenjataan dan suku cabang yang dibutuhkan termasuk latihan, kata Prabowo. Rafale bukan hal baru bagi TNI AU. Pasalnya pada 2018 lalu 2 penerbang senior TNI AU mendapat kesempatan menjajal kemampuan pesawat tempur paling canggih yang miliki Angkatan Udara Perancis tersebut. Dilansir zonajakarta.com dari laman TNI AU, kedua penerbang tersebut adalah Letkol Pen Muhtadi Anjar Bigel Legowo sebagai penerbang F-16 TNI AU yang kini bertugas di Kohanutnas dan Letkol Pen Anton Siox Palaguna sebagai penerbang Sukhoi TNI AU yang masih menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 11. Di mana keduanya berada dalam kokpit terpisah dan mencoba semua kemampuan yang dimiliki pesawat tempur canggih yang konon sangat superior dalam latihan Big Black 2018 di Darwin, Australia beberapa waktu yang lalu. Dassault Rafale merupakan pesawat tempur multifungsi bermesin ganda dengan bentuk sayap delta yang dilengkapi canard atau sayap kecil yang sangat efektif untuk menghasilkan gaya angkat dan menambah kelincahan bermanuver. Pesawat ini dirancang dan dibuat oleh Dassault Aviation, Perancis yang dilengkapi dengan segala jenis persenjataan modern sehingga menjadikan pesawat ini mampu melaksanakan supremasi udara, interdiksi, pengintaian udara, dukungan darat, serangan mendalam, serangan anti kapal dan misi pencegahan nuklir. Tidak berlebihan bila Angkatan Udara Perancis menjadikan pesawat Rafale sebagai Omnirole Fighter Aircraft. Untuk membuktikan kemampuan-kemampuan tempur tersebut, Angkatan Udara Perancis memberikan kesempatan kepada pilot TNI AU untuk menerbangkannya. Pada hari Selasa siang, pada pukul 14 waktu setempat, tepatnya di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 2 pesawat Dassault Rafale siap mengudara. Pesawat pertama beregistrasi 4FO sebagai flight leader, diterbangkan oleh Kapten Vincent Dingo bersama Letkol Pen Anton Siox Palaguna, sedangkan pesawat kedua sebagai wingman dengan registrasi 4FN diterbangkan oleh Komandan Skadron Udaranya langsung, Lieutenant Kolonel Moko bersama Letkol Pen Muhtadi Anjar Bigel Legowo. Area latihan yang dipilih adalah area Bravo yang steril dari lalu lintas penerbangan sipil dengan ketinggian 0 hingga 40.000 kaki di atas permukaan laut. Hampir selama 2 jam, kedua penerbang TNI AU diberikan kesempatan untuk menerbangkan langsung pesawat-pesawat tersebut. Berbagai misi dilaksanakan mulai pertempuran jarak jauh, pertempuran jarak dekat, serangan beberapa sasaran permukaan secara bersamaan, terbang rendah mengikuti permukaan bumi, demo fungsi sensor optik dan elektronis, memilih dan menyerang beberapa sasaran bergerak, aerobatik, ground mapping menggunakan radar, data link operation secara terbatas, formasi jarak dekat, hingga tactical break-off pada saat mendarat. Menurut kedua penerbang tersebut, beberapa hal menarik yang dapat diambil dari hasil menjajal pesawat tempur Dassault Rafale. Dari sisi peran, pesawat ini mampu mengusung berbagai peran mulai dari pengintaian, serangan yang disengaja, anti kapal, kepolisian udara, supremasi udara, pencegahan, dan dukungan kekuatan darat. Dari sisi rancang bangun, pesawat dirancang dengan bermesin ganda, sirip tunggal, elevon besar, sayap delta, dan close couplet canard serta memiliki load capability yang dilengkapi dengan 14 store stations, 5 heavy or wet points, dan 9,5 ton external load. Dari sisi teknologi, pesawat memiliki berbagai sensor dan data fusion, kemampuan elektronik warfare, AESA radar, Advanced MMI Concept, dan Integrated Testability Covering All System atau Self-Diagnosis Available.
Kemudian memiliki integrated sensor suite yang cukup kompleks di mana pesawat dapat berbagi informasi melalui data link dengan pesawat AEW dan ground station serta dilengkapi dengan AESA radar, Integrated Passive Optronic Identification, dan Spectra Integrated Electronic Warfare Suite. Khusus untuk imaging data fusion, seluruh data dari semua sumber antara lain AESA radar, IR missile, EWS Spectra, data link, IFF, Optronics FSO plus IFF, C4ISR, C2, data pesawat wingman tergabung dan diolah dalam satu komputer inti yang menghasilkan tracking sistem outputnya dapat dilihat melalui display dan network. Keunggulan taktis untuk misi air-to-air, MICARF dan MICAIR merupakan peluru kendali untuk pertempuran jarak dekat maupun jarak jauh. Perpaduan sistem sensor dan senjata yang dibawa menjadikan Rafale memiliki kemampuan untuk multi-target dan multi-shot serta off-bore sight. Kemampuan untuk misi air-to-ground dapat melakukan serangan baik berupa deliberate maupun dynamic targeting dengan extended range, fire dan forget, all-weather strike, meter class precision, dan menyerang 6 sasaran sekaligus dalam sekali lewat. Kemampuan misi anti kapal mampu untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menyerang sasaran untuk all-weather very low level flight capability. Demikian guys, video yang telah kita saksikan. Sebagai kesimpulan, TNI AU sepakat dan sangat setuju tidak bisa menjadi operator jet tempur Rafale pertama di Asia Tenggara. Apalagi pilot-pilot kawakan TNI AU juga sudah sempat menjadi langsung kemampuan pesawat tempur ini di atas Jakarta. Mungkin tak banyak yang tahu bahwa 2 penerbang senior TNI AU pernah menerbangkan langsung jet tempur Rafale pada tahun 2018 silam. Kedua penerbang tersebut adalah Letkol penerbang Muhtadi Anjar atau Beagle Legowo yang merupakan pilot F-16 TNI AU dan Letkol penerbang Anton Syok Balaguna penerbang Sukhoi TNI AU. 2 pilot tempur TNI AU ini menerbangkan Rafale secara langsung dan berangkat dari Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma pada tanggal 21 Agustus 2018. Pesawat pertama berregistrasi 4 FO sebagai flight leader diterbangkan oleh Kapten Vincent Digo bersama Letkol penerbang Anton Syok Balaguna. Sedangkan pesawat kedua sebagai wingman dengan registrasi 4 FN diterbangkan oleh Lieutenant Kolonel Moko bersama Letkol penerbang Muhtadi Anjar Beagle Go. Demikian guys penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen, dan bunyikan lonceng untuk menantikan video terbaru dari saya. See you.